Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Materi hari ini tentang konsep dasar, strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Pengajaran dan pemerolehan bahasa. Bahasa Indonesia bagi sebagian besar anak-anak Indonesia itu merupakan kegiatan belajar bahasa kedua. Ya, menurut Hartati dan kawan-kawan, dapat dikategorikan sebagai bahasa asing. Mengapa demikian? Karena anak-anak di Indonesia itu menggunakan bahasa daerah mereka sebagai pemerolehan bahasa pertamanya, ya, bagi sebagian besar anak-anak di Indonesia. Nah, untuk mempelajari bahasa Indonesia tersebut boleh jadi merupakan aktivitas yang cukup panjang dan kompleks. Begitu pula guru kelas ya di sekolah dasar sebagai pengajarnya. Faktanya tentang pembelajaran bahasa kedua di sekolah dasar dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Kita sebagai pengajar bahasa, seluruh diri kita itu ikut terpengaruh, ya, ikut serta ketika kita berjuang untuk melampaui batasan-batasan bahasa pertama peserta didik, ya. Jadi kita harus berjuang untuk meminimalkan proses pemerolehan bahasa pertama yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua di sekolah dasar. Ini perjuangan pertama ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah dasar di kelas-kelas awal atau di semester awal di kelas 1, ya. Kita akan berjuang ketika siswa di kelas itu pemerolehan bahasa pertamanya adalah bahasa daerah. Ini akan terus serta mempengaruhi, ya. Sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan faktor-faktor dalam prinsip pembelajaran bahasa, ya, pada pertemuan sebelumnya. Fakta yang kedua, bagaimana perjuangan kita berusaha menemani, ya, peserta didik untuk mencapai sebuah bahasa baru, budaya baru, dan cara baru dalam berpikir untuk merasakan dan bertindak dalam proses pembelajaran bahasa kedua itu. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, ya. Ini sebuah perjuangan saat kita membersamai, mendampingi, ya, sebagai fasilitator, juga sebagai model, ya. Ketika kita menggunakan metode langsung, kita menjadi model. Nanti apa itu Bu metode langsung? Nah, setelah ini kita akan belajar tentang metode-metode pengajaran bahasa, ya. Berlanjut dulu. Kemudian adanya komitmen penuh, keterlibatan seutuhnya, respons fisik, intelektual, dan emosional total sangat kita butuhkan demi keberhasilan mengirim dan menerima pesan dalam bahasa kedua. Jadi keberhasilan mengirim dan menerima pesan itu membutuhkan komitmen penuh. Kita tidak boleh setengah-setengah, ya. Ada respon fisik, intelektual, dan emosional yang total sehingga nanti mampu menghasilkan atau mencapai tujuan pembelajaran bahasa kedua itu sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, menurut Brown, ada beberapa variabel yang penting, variabel utama yang perlu diperhatikan seorang guru bahasa, ya, salah satunya juga guru kelas di sekolah dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Apa saja variabel itu, ya, yang perlu diketahui? Beberapa variabel penting yang mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua seseorang itu sangat penting diketahui, ya. Demikian pula dengan peserta didik di usia sekolah dasar tadi.
Nah, apakah ini juga berlaku, Bu, untuk selain pembelajaran bahasa berlaku karena sifat bahasa yang universal tadi di pembelajaran muatan lokal seperti pembelajaran bahasa daerah ngaju ya, itu juga berlaku. Nah, seorang guru bahasa sangatlah penting memiliki kemampuan untuk memahami beberapa variabel tersebut ya, karena ini juga merupakan faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran bahasa itu. Variabel tersebut ya, beberapa variabel tersebut adalah yang pertama karakteristik pembelajar. Seperti apa? Karakteristik pembelajar ya. Kemarin karakteristik usia ya, kognitifnya kan sudah Ibu jelaskan. Faktor linguistik ya. Aliran linguistik yang perlu kita terapkan ya, kita berpijak pada aliran linguistik yang mana tetapi menyesuaikan dengan konteks, proses pembelajarannya seperti apa, usia dan perolehan bahasa ya, usia saat dia memperoleh bahasa pertama dan kedua itu efektif tidak ya. Ketika dia masih dalam tahap pemerolehan bahasa pertama usianya ya, jangan kita masuk ke tahap pemerolehan bahasa kedua ya. Karena belum selesai tahap pemerolehan bahasa pertama. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Variabel tersebut juga akan mempengaruhi variabel instruksional, konteks, dan tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa sih? Kita yang ke pertama tadi variabelnya. Karakteristik pembelajar bahasa ya. Karakteristik pembelajar bahasa merupakan identitas seorang pembelajar yang menjadi peserta didik dalam kelas belajar bahasa. Demikian pula di sekolah dasar. Jadi, identitas seorang pembelajar ya. Nah, identitas tersebut menurut Brown berkenaan dengan latar belakang etnis ya, latar belakang sosial budaya, suku, itu mempengaruhi karena berkenaan dengan budaya ya, linguistik, keagamaan, bahasa asli, tingkat pendidikan, dan karakteristik sosial ekonomi peserta didik. Ini mempengaruhi ya, seperti bahasa asli atau pemerolehan bahasa pertamanya itu akan mempengaruhi tingkat pendidikan. Kalau di sekolah dasar itu kan tingkat pendidikan pertama, Bu, betul itu. Tetapi kan ada tahapan sebelum memasuki sekolah dasar, yaitu prasekolah, taman kanak-kanak ya. Nah, ini juga mempengaruhi kemandirian dia ketika belajar di kelas bahasa di sekolah dasar ya. Itu mempengaruhi dari sikap kemandiriannya ya, ini mempengaruhi. Nah, karakteristik sosial ekonomi peserta didik ya, ini nanti ada motivasi ya, motivasi eksternal dan juga akan mempengaruhi motivasi internal peserta didik itu. Nah, kemudian latar belakang pengalaman hidup ya, terutama proses pemerolehan bahasa pertamanya yang mungkin saja nanti, bukan mungkin saja, kalau menurut Ibu ini sangat mempengaruhi ya, seperti lafal-lafal yang tidak selaras di lafal bahasa Indonesia ya, bunyi-bunyi bahasa yang tidak ada begitu ya, tidak selaras. Nah, ini akan membutuhkan kesabaran ya, terutama ada beberapa karakteristik pembelajar yang disebabkan oleh nurtur ya, bukan natur, bagaimana dia melafalkan R dengan tidak sempurna ya, ini juga akan mempengaruhi. Selanjutnya untuk karakteristik pembelajar tadi ada tingkat kapasitas intelektual, dalam hal ini kognitif, kemampuan, kompetensinya, kekuatan ya, psikomotoriknya, dan kelemahan inhibitionnya yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya ya, serta bagaimana kepribadian personality seorang peserta didik yang dapat seorang guru bahasa lukiskan misalnya. Dalam hal ini bagaimana interpretasi kita sebagai pengajar ya, mengemas faktor-faktor atau variabel ini ya.
Kemudian keseluruhan itu merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pembelajar dalam menguasai bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Konteks kita sekarang tentang belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kemampuan seorang guru yang mempunyai kapasitas untuk membantu peserta didik dalam hal ini membelajar bahasa itu sangat diperlukan ya, agar pemerolehan bahasa kedua itu tercapai dengan baik dan benar. Seperti apa Bu kemampuannya, bagaimana kami bisa mencapai kompetensi tersebut agar mampu menjadi seorang guru yang mempunyai kapasitas untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa. Ya, penuhilah kompetensi utama sebagai seorang guru kelas. Salah satunya kompetensi dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kompetensi profesional dan kompetensi pedagogiknya. Di dalam perkuliahan di strata 1 ya, untuk bahasa Indonesia itu kan mulai dari bahasa Indonesia 1, bahasa Indonesia 2. Kalian sudah belajar tentang kebahasaannya, kesastraannya, keterampilan berbahasanya. Nah, tahapan dari bahasa Indonesia 1, bahasa Indonesia 2, materi-materi itu yang akan kita implementasikan dalam pembelajaran bahasa ini. Jadi, Ibu istilahkan sebagai sebuah toko, ya. Nah, kita akan mengisinya dengan benda-benda yang akan kita jual, barang-barang yang akan kita jual. Ketika kita membuka toko, tokonya kosong melompong, apa yang mau kita jual? Ya. Nah, ini di bahasa Indonesia 1, di bahasa Indonesia 2, materi-materi di perkuliahan itu adalah barang yang kita punya yang akan kita jual di dalam kelas pembelajaran bahasa dan sastra. Ya. Teknik menjualnya sudah ada di pembelajaran, tetapi apa yang mau kita jual dengan teknik itu ketika barangnya kita tidak punya? Kita nggak tahu ketika siswa bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, ya, yang mana yang kalimat penjelas, yang mana kalimat utama, bagaimana menentukan tema, bagaimana menentukan latar, bagaimana teknik menceritakan kembali, menyimak dengan baik seperti apa, ya, apa itu metode langsung, audiolingual, bagaimana cara yang tepat memilih strategi pengajaran yang menyesuaikan dengan KD, IPK, apa itu IPK Bu, apa. Kalau semua itu tidak diketahui dan tidak dipahami dengan baik, ya kita tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran bahasa di sekolah dasar dengan baik. Kita harus punya barang-barang yang sesuai dengan konteks yang akan kita jual. Itu logikanya seperti itu ya. Oke, variabel yang kedua itu ada faktor linguistik. Ya, merupakan variabel yang penting juga dalam pembelajaran bahasa karena ini adalah barang utama yang akan dipelajari ya, tentang kecakapan berbahasa. Jadi linguistik merupakan watak asli ya, dalam materi yang akan dipelajari. Apa yang harus dipelajari, apakah bahasa itu, apakah komunikasi itu, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang guru bahasa. Ya, nah, seorang guru bahasa hendaknya harus yang pertama harus memahami sistem dan fungsi bahasa kedua yang akan dipelajari. Sistem-sistem dalam pembelajaran bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia ya. Fungsi bahasa itu apa? Fungsi bahasa Indonesia itu apa? Ya, harus tahu perbedaan antara bahasa pertama dan kedua. Ya. Bagaimana mencapai pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memahami dan menjelaskan sistem bahasa itu, ya, mulai dari fonem, ya, nanti kan bagaimana mengajarkan bunyi-bunyi bahasa, melafalkan A, B, C, B bukan B, C, ya, bukan C, ya, itu tidak ada di dalam lafal bahasa Indonesia. Nah, ini yang akan perlu kita kuasai ketika kita akan mengajarkan bahasa di sekolah dasar, dalam hal ini bahasa Indonesia. Bagaimana pembentukan suku kata menjadi kata, ya.
kemudian membentukkan kalimat ya, paragraf sampai struktur wacana yang utuh sesuai dengan tingkatan dan fase usia peserta didik di sekolah dasar. Bagaimana keterpaduan antara bahasa dan sastra mengajarkannya? Ya, karena bahasa dan sastra Indonesia itu satu kesatuan yang utuh nanti di dalam sebuah pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Variabel yang berikutnya itu proses pembelajaran bahasa. Nah, guna keberhasilan sebuah pembelajaran bahasa, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran bahasa. Yang pertama ada proses kognitif, proses afektifnya, proses fisiknya, ya, psikomotorik, kognitif, afektif, sikap, fisik, psikomotorik yang optimal yang diperlukan dalam keberhasilan sebuah proses pembelajaran bahasa. Jadi, 3 ranah ini yang akan dilalui, ya, yang akan menjadi sebuah tujuan pembelajaran di 3 ranah ini. Ya, mau kurikulumnya sejak KTSP dulu sampai sekarang, itu ya 3 ranah ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, kemudian proses pembelajaran juga akan mencapai 3 ranah ini yang dievaluasi juga dalam 3 ranah ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Kemudian, bagaimana kemampuan seorang guru untuk menggunakan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa, ya, dan mampu menentukan mana yang paling optimal, ya, optimal yang tepat dan sesuai. Ya, seperti bagaimana mampu membedakan antara strategi pengajaran dan strategi pembelajaran. Beda. Strategi pengajaran dan strategi pembelajaran itu beda. Strategi pengajaran itu berkenaan dengan desain pengajaran secara keseluruhan, yang mulai dari pengaturan silabus sampai tahapan evaluasi dan pengayaan. Strategi pembelajaran itu ada di dalam proses, ya, di dalam proses pembelajaran yang akan diterapkan guru untuk menstimulus siswa agar siswa mampu memahami konsep-konsep pembelajaran yang telah dipelajarinya, itu yang sedang dipelajarinya. Jadi ada berbagai istilah yang berbeda nanti dengan pembelajaran di luar bahasa. Ya, ada istilah metode pengajaran, ada istilah metode pembelajaran. Ya, ada istilah pendekatan, teknik, dan media. Bisa kamu metode pembelajaran yang umum diterapkan di pembelajaran bahasa? Bisa, kalau itu selaras, tetapi tidak boleh dipaksakan. Yang utama adalah kita harus menggunakan metode pengajaran bahasa dan metode pembelajaran bahasa. Ya, kalau ingin membuat sedikit berbeda begitu, itu harus selaras, harus tepat dan sesuai. Nah, selanjutnya, kemampuan seorang guru dalam mengidentifikasi seberapa penting faktor-faktor seperti frekuensi masukan, pengaruh yang mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua, ya, dalam hal ini bahasa Indonesia. Perhatian pada bentuk makna, memori, dan proses penyimpanan dan penggunaannya ketika dibutuhkan. Nah, ini sangatlah dituntut dalam keberhasilan sebuah proses pembelajaran bahasa. Nah, ini berkenaan dengan faktor kepribadian, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang faktor kepribadian, ada motivasi, ya, ada afektif, kemudian ada memori yang berkenaan dengan alat, ya, piranti untuk menyimpan sebuah piranti bahasa untuk menyimpan bahasa-bahasa yang masuk, ya, hingga dia mampu membuat respon ketika ada stimulus berkenaan dengan bahasa, dia mampu merespon, ya, amigdala itu. Nah, ini penting juga diketahui bagaimana kualitas yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Ya, jadi kita tidak bisa juga menuntut kualitasnya A tetapi dia hanya punya C begitu, ya. Nah, ini diperlukan strategi pengajaran yang tepat nanti, ya.
kemudian usia dan pemerolehan. Nah, fase usia yang efektif merupakan salah satu faktor prinsip dasar yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua. Kapan usia yang tepat untuk melakukan proses pembelajaran bahasa? Bagaimana faktor usia itu menentukan hasil yang baik dalam pembelajaran bahasa? Ini perlu diketahui ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan faktor-faktor usia itu. Fase usia yang efektif di kelas 1 itu berapa, memasuki usia sekolah dasar itu berapa, sehingga siswanya tepat belajar bahasa waktunya. Guru yang mengajarkan bahasa di sekolah dasar juga tidak kesulitan ya, karena usia yang tepat saat belajar bahasa ya. Bagaimana perubahan-perubahan dalam perkembangan kognitif dan emosional pada anak usia sekolah dasar itu mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua. Perubahan-perubahan dalam perkembangan kognitif dan emosional ya, membutuhkan kesabaran yang luar biasa ketika seorang anak, salah satu dari peserta didik, tidak mampu mencapai target seperti teman-teman lainnya. Nah, ini akan mempengaruhi emosionalnya tadi ya. Jadi ini faktor karakter juga akan berkontribusi nanti ya, ada sikap yang muncul ya, afektif yang muncul nanti. Nah, bagaimana kita mampu mengatasi ini? Psikologi kita juga harus baik sebagai guru bahasa dalam hal ini di sekolah dasar. Tadi ada variabel instruksional, apa sih itu? Ini merupakan konsep pendidikan. Bagaimana konsep ruang kelas ya, dan guru yang merupakan salah satu keberhasilan dalam pembelajaran bahasa ya. Bagaimana rancangan desain ya, desain pendidikan di sebuah sekolah, kemudian ke hal yang lebih khusus itu di ruang kelas dan guru yang sesuai ya, latar belakang kompetensinya ya, kualifikasi akademiknya sesuai enggak untuk mengajarkan bahasa di sekolah dasar ya, latar belakang pendidikannya sesuai tidak, kualifikasi akademiknya. Nah, ketika dia kualifikasi akademiknya tepat ya, baru kita masuk kepada kompetensi utama. Ditambah sekarang di pendidikan era digital abad 21 itu kompetensi teknologi. Nah, ini harus dimiliki dan menjadi salah satu variabel penting juga. Nah, pendekatan metodologis. Ya, ini tadi bagaimana menerapkan strategi-strategi pengajaran bahasa. Bagaimana ia mampu mengemas buku teks ya. Kalau sekarang sudah ada buku siswa, tapi tetap harus dikemas lagi ya, disesuaikan dengan karakteristik siswa, kebutuhan lokal. Tepat tidak? Kalau tidak tepat, guru harus mampu mengemasnya kembali. Ya, karena itu nanti perlu dikemas bahan materi ajar itu dalam bentuk satu media belajar, yaitu LKPD. Di situ memuat materi ya, dan penugasan-penugasan siswa. Cara mengajar, cara guru mengajar ya, gaya guru mengajar ini ya berkenaan dengan metode pengajaran bahasa. Faktor-faktor kelembagaan juga mempengaruhi katanya. Oke. Tapi ada beberapa guru di daerah yang bisa mengatasi ini, malah ya guru-guru yang berada di pelosok dengan infrastruktur yang sangat minimal itu mampu mengemas pembelajaran dengan sangat baik ya, dengan metode alami begitu. Sumber daya alam digunakan dengan baik untuk media-media pembelajaran bahasa. Nah, kemudian dalam konteks yang alami yang Ibu jelaskan tadi, proses pemerolehan bahasa kedua dalam hal ini di luar sistem pendidikan formal kadang juga mengalami keberhasilan yang cukup baik. Ini menurut Brown ya, dalam situasi yang alami itu pencapaian pembelajaran bahasa kedua itu juga mengalami sebuah keberhasilan yang cukup baik. Namun ada beberapa hal yang memang
tidak diperoleh dalam konsep pendidikan non formal ya, seperti kemampuan afektif atau sikap yang baik ya dan karakteristik yang baik. Bukan berarti saat belajar bahasa di luar konsep pendidikan formal itu tidak baik, afektifnya tidak baik, tidak santun dan tidak seperti itu. Untuk yang kompetensi di afektif dan kesantunan berbahasa ini lebih terkonsep ketika di pendidikan formal ya. Nah, ketika di pendidikan non formal itu nurtur yang akan membuat konsep afektif dan kesantunan berbahasa. Bagaimana nurturnya? Yang ini yang akan mempengaruhinya. Ya, lingkungan. Variabel selanjutnya ada konteks dan tujuan pembelajaran. Nah, konteks merupakan situasi dan kondisi yang mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua yang dikenal dengan istilah situasi bahasa. Ya, situasi bahasa ini menurut Brown berkenaan dengan lingkungan budaya dan linguistik bahasa kedua. Ya, nah, ini merupakan konteks utama dalam pembelajaran bahasa kedua. Lingkungannya, lingkungan yang berkenaan dengan sosial budaya, latar belakang sosial budaya dan bahasa keduanya, ya. Jadi ini akan mempengaruhi. Faktor penting lainnya yang turut mempengaruhi konteks pembelajaran bahasa, ya, di samping kedua hal tersebut, pertama itu ada kondisi sosial politik, kebijakan sebuah negara, suatu negara, atau kebijakan suatu daerah, perbedaan dan kemiripan antar budaya dan juga hal lainnya penting juga diketahui. Ya. Oke, yang terpenting dari keseluruhan variabel tersebut adalah bagaimana cara guru bahasa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya, yaitu sebuah alasan mengapa seorang pembelajar berusaha menguasai bahasa kedua. Kita harus tahu tujuannya, ya. Kemudian apa tujuannya peserta didik usia sekolah dasar mempelajari bahasa kedua, dalam hal ini bahasa Indonesia. Tujuan inilah yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, ya. Ada tujuan umum, tujuan khusus, ya. Nah, nanti tujuan umumnya termuat di silabus. Tujuan khususnya yaitu tujuan pembelajaran, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, ya, yang akan kita capai di masing-masing pembelajaran di kelas. Oke. Nah, ini nanti materi selanjutnya kita akan masuk pada materi-materi yang berkenaan dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, ya, mengacu pada standar kompetensi guru di sekolah dasar, yaitu kompetensi pedagogik bahasa Indonesia. Nah, nanti kita belajar itu, yaitu strategi pengajaran bahasa, strategi pembelajaran bahasa apa saja nanti, ya. Nah, ini pustaka yang digunakan pada materi ini. Sampai bertemu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.